kasih juga dari Bapak Hanif. Enggak, tentang menanggapi tadi. Oh, Pak Hanif Kan kalau dokter Iya. jadi langkahnya apa? Ya, Kenalkan. Kami persilakan. sedikit Bu tentang bullying itu kan. Maka itu pentingnya komunikasi tadi Bu ya kan. Mungkin insya Allah guru-guru di sini kalaupun ada itu terjadi, itulah di anak tadi kayak kita dikumpulkan di muhasabahi lah gitu kan, di muhasabahi dikasih tahu, termasuk dari dukungan orang tua juga biar doktrinnya tadi ya bisa sampai gitu kan. Komunikasi kuncinya kan itu komunikasi. Kita nggak tahu mungkin kan, mungkin anak itu dari TV atau dari lingkungannya kita pengaruh kan gitu kan. Oke, jadi lagi-lagi tadi insya Allah kami akan kumpulkan gitu, bicarakan baik-baik atau nasihati dari hati ke hati untuk anak itu. Oke, dan dari orang tua juga kami minta dukungannya untuk memperhatikan terus anak itu kan di rumah, diarahkan, dinasihatkan gitu kan. Dan yang paling penting memang kan kalau kita mau mendidik anak itu kan ada 3 tipe anak kalau dari ininya emosionalnya. Ada yang anak itu bisa tegas, disiplin, ada yang standar gitu kan, kadang disiplin, kadang enggak. Ada yang 3 yang bandel. Sebenarnya bandel itu mungkin dia masih proses, masih mencari itu istilahnya jati diri, kita bentuk lah dia. Dan itu paling penting sebenarnya kemudian dari sisi emosional kita. Jadi kan ada emosional, ada intelektual, ada spiritual. Kalau kita mau cari yang lebih utama lagi, yang paling penting itu di sisi mana, Pak? Kalau untuk anak-anak, kita fokusnya ke intelektualnya atau ke apanya? Kemana Bu? Kalau spiritual kayaknya anak-anak itu paling sedikit-sedikit lah diarahkan atau dikasih karena belum maksimal. Yang mana yang paling penting untuk saat dia masih dalam perkembangan itu, di intelektualnya atau di emosionalnya? Ya tentunya di emosionalnya tadi. Jangan sampai dia bandel, jangan sampai dia. Kalaupun anak itu lasak, mungkin dia namanya bukan lasak karena istilahnya kurang negatif gitu kan. Paling namanya aktif ya. Aktif. Ataupun mungkin kenapa bisa lasak? Mungkin kalau saya baca itu karena kelebihan apa deh, karena gula ya. Makanya kebanyakan gula gitu. Coklatnya berlebihan. Kalau gula dari buah atau dari yang alami nggak masalah gitu. Atau itulah dia. Jadi emosional. Maka kalau kita kaji lagi di kelas TK itu fokusnya ke emosionalnya. Contoh kayak tadi ada field trip, mungkin sekali 2 kali bisa ditemani. Tapi kalau berikutnya, kalau bisa jangan, supaya bisa anak itu apa tadi? Bisa dia mandiri gitu kan. Mandi sendiri juga ya kan. Jadi kalau di luar negeri kayak gitu ya, anak itu kalau udah TK diarahkan supaya mandiri, ke kamar mandi bisa sendiri, bisa menjaga dirinya, makan bisa sendiri. Ya itulah tugas orang tua, diajari dari. Terus kalau dia tantrum, kalau anak itu tantrum, ya jangan terlalu diikuti. Sebenarnya kan masalah ini banyak kita sebagai orang tua ini belum siap mental gitu nengok anak kita. Jadi bagus kita yang ikut anak atau anak yang ikut kita yang nurut anak atau anak yang ngatur kita. Itu kebanyakan mungkin kita merasa kasihan sebentar, tapi sebenarnya nanti itu merusak mental anak. Itulah gunanya emosional tadi. Jadi kalaupun memang di TK ini semester 1 belum nampak perkembangan intelektualnya atau contohnya kecerdasan Bu? Calistung ya. Itu mungkin kita masih berusaha lah, tapi memang itu bukan yang utama. Nanti lah kita kejar itu. Tapi yang paling penting tadi kedisiplinannya, sosialnya. Misalnya kayak di Jepang orang itu diajak ke panti jompo, ke Pak Polisi ngasih bunga dan sebagainya untuk melatih sosialnya tadi atau emosionalnya. Belajar ngantri, itu yang paling utama dulu. Bisa menghormati orang tua, orang lain gitu kan. Itulah yang harus kita tanamkan, bukan dari sekolah aja, tapi dari kita semua supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau masalah intelektual itu bisa dikejar nanti di SD atau di SMP gitu deh. Seperti itulah ya Bu yang menjadi fokus utama kita. Jangan salah fokusnya, jangan salah tujuannya. Kalau untuk masih TK SD itu ke emosinya dulu, tapi sedikit-sedikit juga ditanamkan spiritualnya dari ibadah, dari doktrin-doktrin lah kita sedikit-sedikit.
Nah itulah dia sedikit tambahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lagi-lagi intinya kita komunikasi terus, orang tua juga harus terus belajar. Life is learning, never minal mahdi ila lahdi kan. Jangan sampai kita berhenti belajar gitu. Keep learning gitu kan. Supaya anak ini terus bisa kita kembangkan, bisa kita didik lebih baik lagi insyaallah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian.